Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian dan membagikan bagi kita semua bahwa akhirnya pernyataan MUI yang mengajak untuk memboikot MC Donald karena diduga perusahaan ini telah menyumbang Israel. Nah, ini fatwa yang menuai kontroversial di kalangan muslim sendiri. Teman-teman, ada beberapa umat muslim yang bekerja di perusahaan MC Donald harus menyampaikan rintihan hatinya kepada Majelis Ulama Indonesia, di mana beberapa saudara-saudara kita muslim ini mereka bekerja di sana untuk mencari nafkah dan demi melanjutkan kehidupan berkeluarga mereka. Nah, teman-teman, kalau MC Donald diboykot, maka saudara-saudara kita yang muslim yang bekerja di sana di perusahaan MC Donald tersebut harus menanggung akibat daripada boykot produk ini. Nah, oleh karenanya saudara, langsung saja kita cek videonya di mana ada beberapa orang yang tidak setuju dengan fatwa MUI MC Donald, di mana produk MC Donald diboykot. Dan inilah dia videonya berikut ini. Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD? Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Nggak, pola berpikirnya nggak seperti itu. Boykot Starbucks, boykot McD, mereka adalah produk-produk Yahudi. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, sekarang lagi viral banget di mana-mana. Boykot produk Yahudi. Yes, karena ada perang ya teman-teman ya. Israel sama Palestina sekarang berdampak ke efek-efek dari brand Yahudi tersebut. Nah teman-teman, yang kita mau bahas di sini, ngaruh nggak sih boykot itu? Boykot adalah ajakan untuk tidak membeli barang oleh kelompok tertentu, teman-teman. Sebenarnya ngaruh nggak, efek nggak di marketing ini, teman-teman? Ngefek, tapi hanya sifatnya sementara, guys. Jadi brand-brand yang diboykot oleh golongan tertentu ini sifatnya hanya sementara. Jadi dampak luasnya nggak ada. Dampak panjangnya nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya rata-rata adalah emosional. Meskipun brand-brand Yahudi ini seperti McD di Indonesia udah lakuin official statement, teman-teman. Kalian bisa baca di sini ya. Mereka udah bilang mereka nggak ada hubungannya, dimiliki oleh 100% orang Indonesia. Tapi kalian sendiri, yang gue mau tanya di sini, kalian yang nonton, kalian setuju nggak sih boykot brand-brand Yahudi? Coba tulis di komen. Nah, sebelum kalian jawab, kalian pikir satu hal. Kalau mau boykot, kenapa nggak sekalian sama sosmed-sosmednya? Karena kita jangan lupa loh teman-teman, hampir sosmed-sosmed besar hari ini adalah punya Yahudi juga loh. So, jangan lupa follow akun gua, karena akun gua fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Mengenai fatwa MUI tentang boykot produk-produk Israel. Ini video dari Syekh Ali Jum'ah yang pernah ditanya mengenai pandangannya tentang boykot. Misalnya boykot McDonald's. Menurut beliau nggak setuju kalau boykotnya itu secara personal. Bagusnya katanya boykotnya itu melalui pemerintah, negara. Karena kalau secara personal itu tidak terlalu berdampak. Apalagi yang bekerja di McDonald's itu ya orang-orang Indonesia juga, misalnya di Indonesia. Ya kasihan saudara-saudara kita. Nah, kalau diboykot pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, pekerjaan mereka ya. Jadi Syekh Al Juma kurang setuju tentang boykot produk Yahudi. Sorry, ya nggak mungkin, gue nggak mau lah gitu. Lah gue bekerja dengan produk Yahudi, keturunan Yahudi. Yang simple aja Excel, Microsoft Office, itu kan Yahudi ya. Gue nggak bisa kerja tanpa itu. Belum software aplikasi yang canggih. Jadi
gue nyari seperti Google Earth dan sebagainya. Ya nggak mungkin gue boikot produk-produk keturunan Yahudi. Gue tetap pakai produk-produk keturunan Yahudi. Karena dengan menggunakan produk-produk keturunan Yahudi, hidup gue menjadi mudah, menjadi gampang cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran, harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah, menjaga dan melayani umat masyarakat. Jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Jangan sampai seperti ini. Kata Syekh Ali Juma tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang, harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup. Bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan. Nah, idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boikot-boikot personal. Misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboikot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboikot, tentu ada karyawan yang jadi korban. Dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Bisa dari Basnas misalnya. Nah, itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boikot yang ideal. Boikot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, saya kira itu boikot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjangnya, tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait video yang baru saja kita saksikan, di mana MUI mengajak untuk boikot produk MC Donald's karena perusahaan ini diduga atau telah melakukan menyumbang
Israel. Itulah sebabnya MUI memboikot produk ini. Nah, berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, itulah dia video tadi, saudara-saudara kita umat Islam sendiri, yang dimana fatwa MUI merupakan fatwa yang kontroversial di kalangan umat muslim sendiri. Nah, umat muslim yang tidak setuju dengan fatwa MUI ini maka berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan keluarga mereka, karena mereka bekerja di salah satu perusahaan MC Donald tersebut. Umat muslim yang kontroversial dengan fatwa MUI, yang dimana MUI memboikot produk Yahudi tersebut. Pertanyaan kita, apakah terpengaruh atau ada efeknya bagi Yahudi atau Israel? Tentu tidak mengefek sama sekali, teman-teman. Yang menerima akibat jika produk ini diboikot adalah warga Indonesia sendiri, di mana ada banyak saudara-saudara kita muslim, warga Indonesia yang bekerja di perusahaan ini. Jika diboikot, ditutup, maka yang menanggung akibat daripada memboikot ini adalah saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Nah, teman-teman, kalau mau memboikot ya, sekali lagi saya katakan, jangan hanya setengah-setengah diboikot ya. Jangan setengah-setengah. Ini tidak berpengaruh sama sekali bagi Yahudi dan Israel, tidak. Jangan hanya gara-gara ada konflik antara Israel dan Palestina, jangan hanya gara-gara karena mendukung Palestina maka perusahaan ini diboikot. Kalau mau fair boikot, silakan boikot Facebook, internet, Google, HP, komputer, pesawat, WhatsApp, Instagram, dan alat-alat teknologi lainnya yang dari Yahudi, Israel. Silakan boikot itu. Tapi saya percaya tidak mungkin, ya, tidak mungkin MUI boikot itu semua, karena MUI juga membutuhkan Google, membutuhkan Facebook, membutuhkan HP, membutuhkan komputer, membutuhkan pesawat dan WhatsApp, Instagram, dan alat-alat teknologi lainnya, karena ini semua dari Yahudi semua, buatan Yahudi, buatan Israel ya. Itu baru fair kalau MUI memboikot. Jangan hanya setengah-setengah, jangan hanya sebagian, tapi boikot seluruhnya, baru itu fair ya. Jadi kalau hanya setengah-setengah, tidak terpengaruh sama sekali bagi Yahudi dan Israel ya. Dan kemarin saya melihat bahwa ada fatwa lagi yang dimana MUI, siapa yang mendukung Israel maka haram hukumnya. Ini sudah masuk di dalam dukung-mendukung. Seharusnya Indonesia tidak boleh atau tidak harus dukung-mendukung konflik antara Hamas dan Israel. Perlu kita memahami bahwa yang konflik pada saat ini bukan Palestina, tetapi Hamas yang berperang, yang konflik terhadap Israel. Jadi jangan kita bawa-bawakan semua Palestina, karena Palestina ada dua kelompok dan dua kubu yang ada di Palestina. Yang pertama adalah Fatah, dan yang kedua adalah Hamas. Dan yang membuat kericuhan pada kali ini adalah Hamas. Jadi sekali lagi, yang konflik itu bukan Palestina, tetapi yang konflik itu adalah kelompok Hamas dengan Israel. Jadi kalau MUI mendukung Hamas, sama artinya sedang mendukung peperangan di sana. Jadi oleh sebab itu Indonesia tidak boleh dukung-mendukung. Indonesia tidak boleh memihak. Namun Indonesia adalah membawa damai ya. Mencari solusi supaya kedua negara ini bisa damai dan bersatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda memboikot setengah-setengah, tidak berpengaruh sama sekali bagi Yahudi dan Israel ya. Oleh karenanya, secara pribadi saya tidak mendukung konflik antara dua negara ini ya. Tapi saya mendukung perdamaian di dalam dua kubu ini. Jadi oleh sebab itu sekali lagi, yang konflik bukan Palestina dan Israel, tetapi
yang konflik adalah kelompok Hamas. Ya, MUI lupa pada tanggal 7 Oktober yang lalu, di mana Hamas melakukan kebijakan dan kejahatan yang dia lakukan terhadap Israel. Lebih dari 1.400 korban dari Israel akibat ulah Hamas. Indonesia tidak boleh memihak, tetapi Indonesia membawa damai dan mencari solusi untuk perdamaian kedua negara ini. Itu yang benar. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.